Bentar ya guys, maaf. Jadi ini soalnya. Yang pertama, oh ya by the way ini buat soal-soalnya gue pakai kayak dari Quizper gue kemarin, terus sama gue ngambil dari ASIS, gue ambil beberapa juga ASIS yang tahun kemarin. Oke, yang problem 1 itu bahas tentang Kutek Sawmill purchases logs from independent timber contractors and processes the logs into 3 types of lumber products. Ada studs for residential buildings, decorative pieces, posts used as support braces. Ya, jadi 3 itu ya. Jadi logs-nya itu dia bikin jadi 3 produk. Ada studs for residential, dekoratif, sama posts yang dipakai as support braces. Nah, these products are the result of a joint sawmill process that involves removal of bark from the logs, cutting the logs into a workable size, and then cutting the individual products from the logs. Jadi proses produk-produk ini nih, yang 3 ini studs, dekoratif, sama post, ini dihasilkan dari ada proses removal dari bark dari logs-nya, terus logs-nya dipotong jadi 8-16 feet, terus potong individual products dari logs-nya masing-masing. The joint process results in the following cost of products for a typical month. Ini ada informasi cost-nya ya. Ada direct materials, debarking, sizing, product cutting, dan total joint cost. Itu udah gue masukin, gue kopas ke sini di Excel-nya. Terus ini ada product yields and average sales values on a per unit basis from the joint process are as follows. Jadi ini monthly output of materials at split of point-nya sama selling price-nya. Ada stats, pieces, sama posts. Udah gue pindahin juga ke Excel. Yang ini. Terus the after emerging from the sawmill operation without further processing by Kutek Sawmill. Jadi starts-nya ini dijual langsung. Jadi ketika dia selesai, kan tadi dia dari logs nih awalnya. Logs ini dibikin jadi stats. Nah, stats-nya langsung dijual gitu aja. Terus also the post require no further processing beyond the split of point. Postnya juga ya. Postnya kan nggak perlu further processing. Berarti maksudnya ya udah bisa dijual gitu aja. Setelah dari logs jadi post langsung dijual. Terus the decorative pieces must be planed and further sized after emerging from the sawmill. Nah, yang decorative pieces ini nggak bisa langsung dijual gitu aja. Dia harus di planed sama di size dulu, baru bisa dijual. This additional processing cost 90.000 per month and normally results in a loss of 10% of the units entering the process. Jadi ada cost untuk ngubah dari si dekoratif jadi barang yang bisa dijual itu sebesar 90.000. Terus biasanya ada loss 10% dari unit yang masuk ke prosesnya. Terus without this planning and sizing process, there is still an active intermediate market for the unfinished decorative pieces in which the selling price averages 55 per unit. Jadi kalau misalnya si decorative pieces ini nggak langsung nggak diproses jadi barang yang bisa dijual dengan cost 90.000 per bulan ini, dia bisa langsung dijual sebagai unfinished decorative pieces. Selling price-nya harganya 55 per unitnya. Nah, required yang pertama, based on the information given per Kutomil, the joint processing cost of 1.010.000 to the 3 products using 3 metode, sales value aspect of physical measure sama NRV. Jadi joint cost 10.000. Nah, joint cost-nya 1.010.000. Kita pakai 3 metode. Yang pertama sales value at split of method. Ini kita alokasikan joint cost-nya. Berarti sales value cara mengalokasikannya tuh gampang aja, ya udah. Jadi kayak tinggal sales value of total production at split of point-nya. Kan ini sales value at split of method ya. Berarti sales value pada saat split of point dari masing-masing nih, stats, dekoratif,
sama post. Kalau starts berarti kan dia nih 78.000 unit kita kali sama harganya 5. 78.000 dikali 5. Terus dapat 390.000. Kalau yang dekoratif 4.000 dikali 55. Ini ya. Kan average selling price per unitnya 55. Nah, kenapa nggak pakai yang 85 ini? Nah, ingat, ini di sini fully proses selling price. Itu artinya adalah ketika si decorative pieces ini udah kita proses jadi barang yang akan kita jual, selling price-nya 85. Tapi ini metode yang kita pakai adalah sales value at split of method. Tadi kan di soal dibilang nih, kalau si decorative pieces ini bisa juga nih sebenarnya kita nggak jual ketika nanti udah diproses. Kita jual sebagai unfinished decorative pieces dengan average selling price-nya 55. Tuh, yang di sini ya. Jadi without this planning and sizing process, there is still an active intermediate market for the unfinished decorative pieces in which the selling price averages 55 per unit. That's why harga yang kita pakai adalah 55. Karena ini pada split off point. Split off point itu adalah ketika, jadi dia dari logs, kan itu dibagi 3 tuh. Starts, dekoratif, sama post. Nah, itu namanya split off point. Nah, dari situ kalau misal dekoratifnya kita kerjain lagi, itu ada namanya further processing. Tapi metode yang kita pakai di sini adalah sales value as split off. Berarti ya udah dari logs jadi starts, dekoratif sama post itu aja. Kita lihat harganya berapa di situ. Itu jadi dapat ya harganya kan tadi 55 kita kali 4.000. Kalau post langsung aja 28.000 kali 26. Totalnya tinggal di jumlah semuanya nih, sales value at split off point. Terus bikin weightingnya. Weightingnya ya udah berarti tinggal kalau stats berarti berapa dia stats ini di sini dibagi sama totalnya. Kalau decorative pieces juga stats dekoratif yang di sini 220.000 dibagi sama totalnya 1.338.000. Oh ya by the way kalau kalian mau nanya langsung potong aja ya. Terus atau misal kayak gue kecepatan atau apa langsung bilang aja nggak apa-apa. Terus kalau post juga sama berarti post dibagi sama totalnya berapa. Gitu. Nah, terus abis itu kita nanti bisa dapat joint cost allocated-nya. Caranya kita kali aja nih weighting yang tadi udah kita cari sama joint processing cost yang awal 1.010.000 ini. Gitu. Jadi kuncinya di akhir tuh sebenarnya kita pengen cari itu aja bobotnya berapa kita kali sama joint processing cost-nya. Nah, in order untuk kita dapetin nih bobotnya atau weightingnya, kita mesti ngitung dulu nih berapa sih nilai jualnya ketika di split of point. Itu tadi caranya. Gitu. Dapatnya 0,16 kita kali sama joint processing cost 1.010.000 yang dari soal. Itu nanti kalau dijumlah totalnya pasti 1.010.000. Gitu. Nah, kalau dia pakai physical measures, berarti basically sama aja. Cuman kita ngitung physical measure dari total production-nya. Ya udah, berarti kan udah dapat angkanya semua nih. Monthly output-nya 78.000, 4.000, 28.000. Masukin aja nih, statsnya 78.000, dekoratifnya 4.000, postnya 28.000. Totalnya kan tinggal dijumlah semua ya. Kalau physical measure 78 tambah 4 tambah 28. Nanti weightingnya ya udah berarti tinggal 78.000 dibagi 110.000 kalau stats. Kalau dekoratif 4.000 dibagi 110.000. Kalau post berarti 28.000 dibagi 110.000. Gitu aja. Nah, joint cost allocated-nya ya tinggal weighting-nya kita kali sama tadi masih sama 1.010.000 yang awal. Gitu. Dekoratif pieces juga sama, post juga sama, nanti akan dapat totalnya 1.010.000 sama kayak ini. Nah, terakhir kita pakai NRV method. Nah, NRV itu adalah final sales value dikurang sama separable cost-nya. Jadi kita pengen bikin weighting-nya, bobotnya itu dari NRV. Which is kita harus hitung dulu final sales value dikurang sama separable cost-nya. Nah, final sales value itu kan kita udah dapat yang tadi ya, sales value-nya. Nih, 390, 220, 728 yang tadi sales value. Tapi ini kan pada saat split of point. Kalau misalnya kita ngomongin NRV, net realizable value, ini adalah sales value pada saat finalnya.
Jadi kalau misalnya ada further processing, jadi setelah further processing berapa sales value-nya. Nah, tapi informasi dari soal kan dibilang yang ada further processing itu cuma decorative pieces. Jadi stats sama post, kalau kalian baca lagi soalnya nih, the stats are sold as rough cut lumber after emerging from the sawmill operation without further processing. Jadi statsnya habis di split off nih dari logsnya ke split off point jadi stats decorative post, statsnya itu langsung dijual gitu aja, potongan kasar. Terus the post require no further processing beyond the split of point. Postnya juga ya, jadi setelah jadi post langsung dijual. Nah, yang bisa diproses lagi hanya si decorative pieces. Jadi untuk sales value-nya, stats kita pakai ya udah berarti stats di sini 78.000 dikali 5. Kalau postnya juga tinggal yang ini 28.000 kali 26. Nah, kalau tadi di yang sales pada split off, decorative piecesnya kita pakai harga 55. Harga pada saat split off point. Tapi kalau misal NRV kita pakai harga yang final untuk dekoratifnya. Nah, berarti 4.000 dikali sama 85. Tapi ingat, di soal ada keterangan lagi. Mana ya? Nih. And normally results in a loss of 10% of the units entering the process. Jadi kalau misal kita proses lagi lebih lanjut, si 4.000 unit ini bakalan berkurang sebanyak 10%. Ya udah berarti tinggal 4.000 kita kali 85, kita kali 1 dikurang 10% dari semua unit si dekoratif ini. Gitu. Nanti akan dapat 306.000. Jadi totalnya segini 1.424.000. Nah, separable cost. Kan dikurang separable cost ya kalau NRV. Separable cost itu adalah, jadi cost-nya berapa sih dari decorative pieces, biar untuk kita proses lagi lebih lanjut, itu berapa sih yang harus kita bayar. Additional processing cost untuk decorative pieces adalah 90.000. Oke, berarti separable cost-nya untuk decorative pieces 90.000. Buat start sama post dia nggak ada separable cost ya, karena kan dia langsung dijual gitu aja nih. Tadi si stats potongan asal langsung dijual, post juga langsung dijual gitu aja. Jadi separable costnya 90.000 aja. Nah, net realizable value-nya berarti tinggal si final sales value kita kurangin sama separable cost-nya. Final sales value dikurang separable cost-nya untuk stats. Decorative pieces juga final dikurang separable cost. Post juga final sales value dikurang separable cost. Nah, untuk weighting-nya baru kita bikin nih dari sini. Jadi, NRV-nya berapa nih? NRV dibagi totalnya untuk stats. Decorative pieces juga berarti 216.000 dibagi sama 1.334.000. Yang post juga 728.000 dibagi 1.334.000. Nanti bakal dapat joint cost allocated-nya berarti sama kayak tadi ya caranya. Kita kali nih weighting-nya, kita kali sama joint processing cost-nya masing-masing. Gitu. Jadi basically intinya adalah cuman yang di bagian bawah ini aja sih. Kita itu pengen nyari joint cost allocated-nya dengan cara berapa bobotnya kita kali joint processing cost di 1.010.000. Nah, untuk cari bobotnya itu tergantung ya. Kalau sales value at split off berarti kita bandinginnya sama sales value pada saat split off. Kalau physical measure berarti kita bandinginnya sama berapa sih jumlah yang bisa dia produksi gitu. Nah, kalau net realizable value berarti pada net realizable value-nya. Itu artinya dari final sales value dikurang sama separable cost-nya. Gitu. Itu buat yang pertama dulu. Ada yang mau ditanya dulu kah? Nomor 1A, B, C. Oke, kalau nggak ada, gue lanjut dulu ke yang kedua. Prepare an analysis for Kutek Sawmill that compares processing the decorative pieces further, as it currently does, with selling them as rough cut product immediately at split off. Jadi, kalau misal kita jual decorative piecesnya setelah kita proses lebih lanjut,
Sama kalau misal kita jual, ya udah setelah split of point, udah jadi decorative pieces, nggak usah kita papain, langsung jual aja. Kira-kira perbandingannya gimana? Nah, kita lihat uh, incremental revenue sama incremental cost-nya. Incremental itu apa sih? Kenaikan atau penurunan. Jadi peningkatan atau penurunan antara revenue atau cost. Itu namanya incremental revenue, incremental cost-nya. Kalau incremental revenue, berarti kita lihat nih, revenue-nya ya, selisihnya nih. Kan kita tadi udah ngitung nih final sales value-nya. Kalau ketika kita proses pada final sales value total production di akhir, itu kan 306.000 nih tadi yang kita cari ya. Dapatnya dari si 4.000 dikali 85. Kalau misalnya pada split off langsung kita jual, itu 220.000 revenue-nya. Jadi 4.000 kita kali 55 di sini. Nah, kita kurangin aja. 306.000 dikurang sama 220.000. Dapat incremental revenue-nya 86.000. Incremental processing cost-nya ya udah tinggal kita masukin aja. Cost-nya 90.000 ini ya untuk processing cost-nya dari decorative pieces. Jadi selisihnya itu ada minus 4.000. Revenue dikurang cost minus 4.000. Tandanya kalau misalnya kita proses lebih lanjut, maka kita akan ada rugi nih. Operating income-nya akan turun sebesar 4.000. Daripada kalau misalnya kita nggak proses, jadi langsung dijual gitu aja sebagai bagian dari split off. Rough cut gitunya. Gitu. Jadi cari selisih revenue-nya, kita kurang sama processing cost-nya, nanti dapat lah ya. Increase atau decrease di operating income-nya berapa. Nah, yang ketiga, assume Kutek Sawmill announced that in 6 months it will sell the unfinished decorative pieces at split off due to increasing competitive pressure. Identify at least 3 steps of likely behavior that will be demonstrated by the skilled labor in the planning and sizing process as a result of this announcement. Include in your discussion how this behavior could be influenced by management. Jadi, 6 bulan lagi nanti dia bakal jual decorative pieces yang unfinished. Gitu. Jadi nggak diproses, mau langsung dijual. Terus apa sih yang akan dilakukan sama skilled labor-nya untuk plan yang emang bertugas untuk planning dan sizing. Jadi untuk memproses lebih lanjut dari decorative pieces ini, setelah ada informasi bahwa oh ternyata dia nggak akan proses lagi nih si decorative pieces selama 6 bulan, dia langsung jual. Jadi tenaga kerja yang tugasnya untuk memproses lebih lanjut, kira-kira apa yang akan dilakukan gitu sama mereka. Nih ya, jadi mungkin yang akan dilakukan sama mereka bukan yang dilakukan ya, kayak behavior that may be demonstrated by skilled labor. Maksudnya adalah kayak apa sih yang sebenarnya? Iya, maksudnya yang dilakukan tuh kayak yang menyebabkan perusahaan si Kutek Sawmill ini harus jual pada split of point tuh apa? Yang bikin kualitasnya berkurang itu apa? Gitu. Nah, lower quality. Ini bisa aja kayak jadi labornya ini bikinnya misal asal-asalan, jadi kualitasnya jadi lebih rendah. Terus reduce motivation and moral, kayak nggak ada semangatnya nih dari si labor untuk bikin si barang ini decorative piecesnya, nggak ada semangatnya, jadi kayak malas-malasan gitu. Atau job insecurity leading to non-productive employee time looking for job elsewhere. Jadi kayak dia nggak merasa kalau misal hidup dia ini akan terjamin di Kutek Sawmill ini, makanya dia sambil cari-cari kesana kemari kerjaan lain, jadinya dia nggak produktif kerjanya di dalam pabriknya itu. Ini kayak kalian nanti bikin aja kayak kira-kira asumsi aja kalian, kenapa sih terjadi penurunan, itu kan berarti ada yang bermasalah di labornya, bisa jadi. Kira-kira masalah apa yang terjadi di labornya gitu, apa sih yang dilakukan si labor ini sampai si Kutek Sawmill ini mengalami penurunan akibat apapun yang dilakukan sama labornya, gitulah intinya. Nah, terus ditanya juga, include in your discussion how this behavior could be influenced by management. Nah, manajemen ini bisa meningkatkan behavior dari labornya itu, memperbaiki ya, dari yang dia bikinnya lower quality, nggak ada motivasinya, terus merasa nggak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Manajemen tuh bisa kayak
improve communication gitu. Menjelaskan nih kira-kira kenapa ada perubahan, kenapa dia jadinya jual rough cut pada split off aja gitu. Nanti di manajemen kasih penjelasan ke labornya. Terus bisa aja kasih juga incentive bonus. The company can offer incentive bonuses to maintain quality and production gitu ya. Jadi incentive bonus gitu. Kalau misalnya si labornya bisa menghasilkan produk yang berkualitas atau kayak gimana, nanti akan dapat bonus sekian gitu, let's say. Itu bisa dilakukan manajemen. Atau menyediakan job relocation and internal job transfer gitu. Jadi kayak jobnya ditukar-tukar atau labornya dia dipindah dari satu divisi ke divisi yang lain. Gitu. Ini intinya kalian apa ya? Kayak kira-kira aja gitu sih guys. Kayak apa sih yang mungkin akan dilakukan manajemen? Apa sih yang mungkin terjadi sama si labor gitu? Kayak asumsi kalian aja gitu. Ini kayak ada beberapa saran jawaban. Kalau dari asis gue yang kemarin tuh ngasih kunci jawabannya kayak begini. Untuk yang ini gitu. Itu untuk problem satu terkait join cost berarti. Ada yang mau ditanya dulu kah sebelum gue lanjut lagi ke next-nya? Oke, kalau aman gue ke problem 2. Nah, problem 2 ini, bentar, gue kopas lagi soalnya. Bentar ya. Oke, ini ya soalnya jadi begini. Farmington Components Incorporated has two production departments, machining and assembly. Jadi production departmentnya ada dua nih ya, machining sama assembly. And two support departments, plant machine and data processing. Ada dua, PM sama DP. Plant machine sama data processing ini support departmentnya. Plant maintenance, uh, oh ya ini plant maintenance ya, sorry bukan plant machine, plant maintenance. Plant maintenance costs are allocated based on budgeted labor hours and data processing costs are allocated based on budgeted computer hours. Ini cost drivernya. Jadi kalau ditanya cost drivernya apa, kalau plant maintenance dia cost drivernya adalah budgeted labor hours. Kalau data processing cost drivernya adalah ini budgeted computer hours. Jadi ikutin aja di soalnya. In calculating predetermined overhead rates, machine hours are used as a base for machining and numbers as a base for assembly. Jadi kalau buat machining, dia cost drivernya adalah ini machine hours. Kalau assembly, dia cost drivernya adalah ini number of employees. Now, during November, the following cost and service department usage ratio were recorded. Ini ada informasi ini. Ini udah gue pindahin juga nih. Jadi kayak budget atau overhead-nya berapa, labor hours, dan seterusnya. Cost unrelated data pertaining to job number 2411R, ini ada cost-nya ya. Kalau machining sama assembly, untuk job number 2411 itu berapa? Udah gue pindahin ke sini juga. Terus pertanyaannya, company agrees to use step-down method in allocating support department costs, in which plant maintenance cost is allocated first. Calculate total budgeted overhead costs for machining and assembly using this method. Jadi kita diminta untuk menghitung budgeted overhead cost-nya untuk machining dan assembly. Kalau alokasi untuk support department cost-nya itu pakai step-down method. Dan yang dialokasikan duluan adalah plan maintenance-nya. Gitu. Nah, caranya ini kita pertama bikin dulu nih kalau overhead cost sebelum ada anti department cost allocation. Jadi kayak intinya budgeted overhead cost-nya berapa sih awalnya? Kita tinggal pindahin aja informasi yang dari soal ini kan ada nih budgeted overhead di sini. Kita pindahin semua ke sebelah sini.
Nah, kita hitung dapat totalnya 1.200.000. Nah, habis itu di soal dibilang dia pakai step down dan plan maintenance ini kita alokasikan duluan. Oke, berarti kita langsung aja nih. 500.000 si plan maintenance budget overhead-nya. Langsung kita kurangin 500.000 di sini. Nah, berarti udah kita alokasi ini full 500.000 buat plan maintenance. Sekarang buat sisanya, data processing, machining, sama assembly berapa nih alokasinya? Nah, ini berarti dari nih ya, kan data totalnya untuk budgeted labor hours. Kenapa budgeted labor hours? Karena nih, kalau plan maintenance, dia dialokasikan based on budgeted labor hours. Jadi kita hitungannya budgeted labor hours nih, 3.500, dibagi totalnya semua budgeted labor hours, kita kali sama 500.000 yang ini tadi, alokasi dari plan maintenance-nya. Dapat 125 di data processing. Kalau machining, berarti ya udah sama aja nih 4.000 di sini, bagi sama totalnya, kita kali sama plan maintenance-nya 500.000. Assembly juga sama caranya. Nah, berarti cost-nya sekarang ya 250 tambah 125. 375.000. Oke, berarti yang kita ini, yang berikutnya allocation of data processing, cost yang dialokasikan untuk data processing adalah 375.000. Gitu, langsung minus 375.000 itu artinya cost-nya segitu. Nah, ini kita hitung lagi nih untuk machining sama assembly berapa. Untuk machining, data processing itu cost driver-nya adalah allocated based on budgeted computer hours. Berarti kita lihat, berarti untuk machining computer hours-nya nih 3.000. Nah, dibagi total tapi yang plan maintenance nggak ikut nih 750. Kenapa kok 750-nya nggak ikut? Kan kalau kita lihat di sini nih, udah habis ya. Jadi kita tadi udah 500, dikurang 500 udah 0. Udah nggak ada lagi cost yang dialokasikan untuk plan maintenance gitu. Jadi cost-nya sisanya kan hanya untuk data processing, machining, sama assembly aja. Nah, yang di total makanya cuma machining sama assembly aja. Jadi si plan maintenance sudah kita nggak hitung lagi karena udah kita alokasikan di atas. Berarti 3.000 machining dibagi totalnya nih, 3.000 tambah 1.500 gitu. Kita kali sama 375.000 yang di sini. Kalau yang assembly juga sama ya. Berarti si 1.500 dibagi total 2 ini, kita kali sama 375.000 di sini. Not overhead untuk proses dia tinggal dijumlah semua nih. 300 sampai 142 tambah 250. Kalau yang assembly berarti tinggal 150 tambah 232 125. Nanti totalnya adalah 1.200.000 gitu. Jadi masih sama ya. Total yang di sini sama total yang di atas tuh harus sama. Kalau hitungan kalian beda, di sini totalnya berarti kayak there must be something yang salah di tengah-tengah sini. Jadi mungkin perlu dicek lagi hitungannya. Gitu. Itu buat yang nomor 1, cari budgeted overhead-nya untuk production department. Kira-kira ada yang mau ditanya dulu kah? Sebelum gue lanjut. Oke, kalau aman gue lanjut ke nomor 2. Develop predetermined factory overhead rates for machining and assembly. Oke, jadi predetermined overhead rates-nya untuk machining sama assembly berapa sih? Kita punya nih, budgeted overhead-nya udah dapat kan ya? Dari yang tadi 692 untuk machining, assembly-nya 507 yang ini. Nah, kita lihat lagi cost driver-nya masing-masing ya. In calculating predetermined overhead rates ya. Kalau dia machining, pakainya machine hours. Kalau dia assembly, pakainya number of employees. Nih ya, machine hours are used as the base for machining, and number of employees are used as the base for assembly. Berarti si cost ini kalau machining harus kita bagi sama machine hours-nya, assembly kita bagi sama machine hours dari soal. Ada ya, machining 1.700. Number of employees untuk assembly juga didapatnya dari soal 9.000.
Nah, berarti predetermined factory overhead rate-nya untuk machining ya 690.000 dibagi 11.700 machine hours. Dapat 59,22. Kalau assembly dia 507.000 dibagi 9.000. Dapat 56,35. Gitu. Terus nanti nomor 3 ditanya compute the total of a job nomor. Oke. Total cost-nya untuk job 2411 ini ada berarti sama assembly ya. Sorry, ini gue belum selesai ngitungnya. Tapi intinya ini kita mesti bikin nih. Direct manufacturing cost itu kan ada 3. Jadi direct material, direct manufacturing labor, sama manufacturing overhead cost gitu. Kalau direct materials ini adalah segini ya. Jadi untuk machiningnya 600 ditambah untuk assembly-nya 350 gitu. Ya 600 ditambah 350. 950. Penarinya dia oke. Untuk direct manufacturing labor nih ya, berarti kan 30 kalau dia machining, kalau dia assembly 30 juga sama. Bedanya nih 4 jam, yang ini 10 jam. Berarti ya udah tinggal kita hitung aja di sini ya. 30 untuk 4 jam ditambah sama 30 untuk 10 jam. Nah, manufacturing overhead cost-nya bentar ya, wait. Kayaknya gue ada yang lewat dikit dulu. Bentar, gue cek dulu ya. Sorry, ini Excel-nya kemarin gue belum. Ternyata ada yang kelewat. Ditambah. Oke, bener. Bener ya. Tadi jadi untuk direct material tinggal ditambah aja. Ini 600 sampai 350. Nah, direct labor itu adalah, nih ada yang kurang. Kan 30 machining. Kita kali sama, dia kan 4 jam nih. Nah, dikali 4. Ditambah direct labor yang assembly, kita kali sama dia 10 jam. 10. Itu 420 dapatnya nanti. Kalau udah manufacturing overhead cost-nya. Nah, manufacturing overhead dapatnya dari nih. Kan kita udah punya nih predetermined overhead rate-nya untuk machining. Terus tadi dia bilang cost adalah machine hours. Sama kalau assembly berarti ini ya 56 kita kali sama employee-nya 50. Gini. Dapat 11.700. Oke. Terus berarti kita bisa bikin total cost-nya tinggal kita jumlah semuanya. Nih, 13.070 untuk dua-duanya. Gitu. Itu kalau misal buat nomor 3. Ya, 2 sama 3. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Nanti mungkin gue resign lagi Excel-nya karena tadi yang ini ternyata masih kelewat. Oke, aman. Kalau aman, gue lanjut dulu ke nomor 3. Nomor 3 ini adalah activity based costing ya. Kalau gue nggak salah. Ya, activity based ini dulu. Oke, ini soalnya. Jadi Trajeco is a company that manufactures custom-made suits. Trajeco currently has 3 main products, black suit, navy suit, and gray suit. Besides the cost of making the suits, COGS-nya, the company has the following activities. Jadi dia punya 3 produk.
suit hitam, suit navy, sama suit yang abu-abu. Di samping cost COGS-nya ada customer support, customer fitting, sama rush order. Customer support ini the sales people, designers, and tailors spend time with the customer. Jadi cost drivernya adalah hour spend with the customer. Berapa lama sih dia si orang-orang ini barengan sama customer? Kalau customer fitting, jadi sebelum shootnya selesai, the customer may come in to make sure it looks right and fits properly. Customernya bisa datang nyobain dulu. Cost driver rate-nya berarti hour spent on fitting. Jadi berapa lama sih si customer ini fitting bajunya? Kalau rush order, some customers want their suits done quickly. Jadi the cost driver adalah berapa jumlah rush ordernya. Gitu. Information about the products for 2022 is as follows. Cost of making each product is 30% out of the price per unit. Jadi cost COGS-nya 30%, ya. Ini product cost-nya 30% dari harga. Terus the company want to allocate their activity cost using the ABC system. Nih ya. Ada unit produce, unit sold, sama price per unitnya udah masing-masing black suit, navy suit, sama gray suit. Black suit, navy suit, sama gray suit masing-masing udah ada unitnya. Sama ini activity levelnya juga ada di sini. Udah gue pindahin juga ke sini ya. Pertanyaannya adalah yang pertama, compute the cost driver rates for each activities. Hitung berapa sih cost driver rate-nya untuk setiap activity. Nah, customer sup, tadi kan kita punya 3 aktivitas ya. Customer support, customer fitting, sama rush order. Customer support itu dia cost driver-nya adalah hour spend with the customer. Jadi kita hitung aja nih. Hour spend with customer-nya sebanyak ini. 220 tambah 104 tambah 86 dengan total activity cost-nya 223. Berarti setiap jamnya dia itu berapa sih? Gitu. Jadi 223 kita bagilah sama ini. Semua hour spend on customer. Dapat 0,54. Kalau customer fittings, dia bilang cost driver rate is hour spend on fitting. Caranya sama ya. Berarti hour spend on fitting, total activity cost-nya 192 dibagi sama ini masing-masing. Jumlahnya 82 tambah 74 tambah 64 hour spend on fitting. Rush order juga gitu. Cost drivernya dia number of rush order. Berarti 585 yang ini activity cost-nya dibagi sama jumlah 103 tambah 202 tambah 50 number. Gitu. Jadi ini cost driver rate-nya gitu aja. Tinggal dibagi. Yang kedua, compute the 2022 operating income for each line of products under the ABC system. Jadi operating income-nya berapa nih? Oke, operating income. Itu berarti kan kita mesti ngitung ya dari revenue dulu. Revenue dulu berarti dapatnya dari mana? Ini 18.900. Nih ya. Dari unit sold kita kali price per unitnya. Biasalah ya, unit yang kejual dikali harga per unit. Yang dipakai unit sold ya, bukan unit produce. Kebetulan angkanya sama, tapi kalaupun beda yang dipakai adalah yang unit sold. Karena ini kan kita ngomongin revenue berarti yang kejual kan ya. Ya, 275 kali 325. Navy suit juga gitu ya. Unit sold dikali price per unit. Gray suit juga gitu. Unit sold kali price per unit. Terus biasalah untuk revenue terus dikurangin cost of goods sold. COGS-nya tadi 30% ya. 30% dari si revenue-nya. Gitu. Jadi hitung 30% untuk masing-masing dapat gross profit-nya. Dikurangin. Nah, dikurangin activity cost-nya masing-masing nih. 120 customer support dari mana untuk black suit? Kan dia rate-nya 0,54. Kita kali sama hour spend on customer-nya si black suit. 220. Dapat 120. Navy suit juga sama 0,54. Kita kali 104 hour spend on customer-nya. Gray suit juga sama. Fitting juga gitu ya. Jadi tinggal dikali aja nih. Rate-nya fitting 0,87. Dikali hour spend on fitting-nya 82. Dan seterusnya. Rush order juga gitu. Untuk tiga-tiganya. Black suit, navy suit, sama gray suit. Kalau dan nanti kita bisa hitung operating income-nya. Jadi gross profit kita kurangin sama activity cost-nya tadi. Dapat sekian lah. Ini operating income-nya. Gitu. Sampai
sampai ngitung operating income. Ada yang mau ditanya dulu sama nomor 2? Nggak ada. Kalau belum, gue lanjut ke nomor 3. Before Trajeco use ABC system, ABC itu activity based costing ya. Before Trajeco use ABC system, they allocate the other operating costs, which currently the activity cost at the rate of 45% of cost of goods sold. Compute the 2022 operating income for each product under the previous simple costing system. Jadi sebelum dia pakai ABC system, dia pakai simple costing. Simple costingnya gimana? Jadi activity cost-nya kalau tadi kan kita bagi 3. Customer support, customer fitting, rush order. Ini activity based cost. Tapi sebelumnya dia nggak kayak begitu. Activity cost-nya ya udah 45% dari COGS. Berarti caranya tetap sama, bikin revenue sampai gross profit. Bedanya activity cost kan tadi 3 ini ya di jumlah. Sekarang jadi 45% kita kali cost of goods sold. Kan dapat operating income-nya. Nih, bisa kita hitung operating income-nya. Jadi gross profit dikurang sama activity cost-nya 45% dikali cost of goods sold. Untuk masing-masing black suit, untuk navy suit juga sama 45% kali 14.000 cost of goods sold. Untuk gray suit juga 45% dikali 9.000 cost of goods sold-nya. Nah, terus disuruh comment on your result from number 2 and number 3. Jadi traject cost operating income ini semuanya naik ya, lebih gede kalau misal kita pakai activity based costing daripada pakai simple costing. Nah, cost yang dialokasikan itu juga lebih rendah kalau misalnya kita pakai ABC costing daripada simple costing yang ini. Ini kan cuma 120 tambah 72 tambah 170 ya. Paling berapa sih di sini sumnya? Nih, 361 totalnya. Kalau activity cost-nya 12.000 kalau simple costing. Berarti kan lebih kecil nih cost-nya si ABC. Terus jadi mungkin si Trajeco ini akan prefer untuk pakai ABC costing daripada simple gitu. Nah, ideal. Jadi maksudnya ini adalah semuanya ABC costingnya lebih kecil nih lebih gede operating income-nya daripada si simple costing. Tapi bisa aja nanti di soal ABC costingnya misal nih black suit lebih gede operating income-nya, tapi si navy suit ini lebih kecil. Terus gray suit misal lebih gede juga. Jadi intinya si navy suit lebih kecil lah operating income-nya dari kalau ABC daripada simple. Jadi gimana kalau kayak begitu? Kalau case-nya kayak gitu, jawabannya akan selalu tetap kita prefer pakai ABC, activity based costing. Kenapa kita prefer ABC daripada simple costing? Karena kalau activity based costing kita benar-benar ngitung secara lebih akurat dari cost-nya untuk customer support, customer fitting, dan rush order. Jadi setiap aktivitas itu kita hitung secara akurat cost-nya. Kalau misalnya kita pakainya simple costing, kita ngitung cost-nya itu nggak akurat. Karena ini hanya estimasi. Estimasi bahwa activity cost-nya 45% daripada cost of goods sold-nya. Padahal kan nggak kayak begitu caranya. Gitu. Jadi gitu ya, kalau misalnya ditanya ternyata case-nya kayak begitu, operating income-nya tuh fluktuatif, nggak semuanya sama kayak begini, lebih besar daripada simple costing. Kita akan tetap still prefer pakai activity based costing. Karena itu tadi ya, lebih akurat for simple-nya. Gitu. Untuk problem 3, nomor 1 sampai 4. Ada yang mau ditanya dulu kah sebelum gue lanjut lagi ke problem 4? Oke, kalau belum gue lanjut ke problem 4. Kalau misal gue kecepatan kabarin aja ya. Oke, problem 4. Bentar, gue access dulu soalnya ya. Ini pertanyaannya, ini dia. Oke, kayak gini. Nah, problem 4. Itu spontan UHI delivery has decided to analyze the profitability of 5 new customers.
It buys recycled paper at 30 per case and sells to retail customers at a list price of 26 per case. Data pertaining to the 5 customers are, ini datanya ya, untuk setiap customer ada di sini. Udah gue kopas ke Excel juga. Activity-nya sama cost driver-nya ini, ya, 33, order taking, customer visit, dan seterusnya ini ada di sini. Oh ya, by the way, ini materinya adalah masih related to activity based costing. Kalau misal di kalian itu dipisah jadi activity based management ya namanya. Tapi sebenarnya basically ya udah sama aja sih kayak activity based costing aja gitu. Cuma lebih simpel daripada tadi di ABC. Oke, jadi kita punya informasi itu. Ditanya yang pertama, compute the customer level operating income of each of the 5 retail customers. Now being assigned 1, 2, 3, 4, dan 5. Comment on the result. Kita suruh hitung operating income-nya setiap customer. Ya udah, berarti caranya sama kayak tadi ya. Operating income itu dapatnya dari gross profit dikurang activity cost-nya kan. Hitung dulu gross profit-nya. Nah, bedanya di sini gross profit-nya kalau kita cek nih, harganya ada dua. Ada list selling price sama actual selling price. Ini apa sih maksudnya? Jadi gini. Kalau misal kita punya sebuah perusahaan, kita jual barang, customer kita itu misal customer kita banyak. Nah, tapi dari semua customer, misal kita punya 500 customer ya. Dari 500 customer kita, ada 5 nih. 5 ini yang volume pembeliannya ini paling banyak daripada 495 sisanya. Jadi kita kasih special treatment untuk si 5 orang ini. Nah, jadi harganya kalau normal kita jual di pasar, harganya 57. Sebesar list selling price-nya. Tapi kalau ketika kita jual ke 5 pelanggan ini, pelanggan yang spesial karena dia volume penjualannya lebih besar daripada yang lain, kita kasih actual selling price-nya beda-beda nih. Depends ya untuk customer-nya. Jadi bisa aja kayak, oh kita udah deket banget sama si let's say pelanggan nomor 2 nih. Udah deket banget, makanya kita bisa kasih harga murah. Udah dia belinya banyak nih, 21.000 ya. Terus selling price-nya, makanya kita kasih paling dikit. Udahlah, karena lu belinya paling banyak, jadi gue kasih selling price-nya paling kecil. Gitu, kasarnya gitu. Nah, jadi itu dia. Ada namanya actual selling price sama list selling price. Nah, berarti kan istilahnya kita kasih diskon ya. Kalau dari 57 jadi 40 nih kan ceritanya kita kasih diskon. Nah, kita masih catat tuh diskonnya pada saat kita itu income. Jadi kan ngitung gross profit-nya adalah dari revenue harga sesungguhnya. Jual dapatnya dari revenue yang pada listed price, berarti harga sebenarnya dikurangin sama diskon. Nah, revenue at listed price dapatnya dari ini, cases sold. Ini kan dia jual apa sih? Dia jual recycled paper ya. Jualnya per case lah asumsinya. Nih, cases sold-nya 3.500 dikali list selling price-nya 57. Customer 1 dapat 202.000. Customer 2 juga gitu ya. Jadi 21.000 case yang terjual dikali harga listednya 57. Gitu sampai nomor 5. Discount-nya itu dapatnya dari selisihnya. Selisih dari apa? Listed. Revenue at listed price sama revenue at actual price. Revenue at actual price berarti kita tinggal hitungnya sama. Cases sold dikali actual selling price. Kalau customer nomor 2 berarti nih ya 21.000 dikali 40 selling price actualnya. Kalau udah kita bisa hitung nih selisihnya. Selisihnya itulah si diskon ini. Jadi revenue at listed price dikurang sama revenue at actual price. Dapat diskon. Nah, kalau udah baru kita bisa hitung gross margin dari cost of goods sold. Cost of goods sold tadi kita punya nih. Kita beli recycle papernya 30 per case harganya. Ya udah anggapannya COGS-nya 30 lah per case gitu. 30 per case. Dengan cases sold dikali sama cases sold-nya. Ya COGS. Jadi 30 dikali 3.500 kalau customer 1. Kalau customer 2 berarti ya udah 30 dikali 21.000 dan seterusnya sampai customer 5. Selisihnya gross margin ya atau gross profit. Nah, di sini kita masih hitung si activity cost-nya sekarang. Activity-nya dia ada 5. Order taking, customer visit, delivery, product handling, sama expedited delivery.
Dengan cost drivernya udah ditulis di sini ya. Per purchase order, customer visit, delivery mail travel, case sold, expedited delivery. Ya udah tinggal kita kali aja. Order taking berarti kan plate-nya 33, kita kali sama berapa sih? Nih, per purchase order ya. Berarti berapa purchase ordernya? 33 kali 12. Dapat 396. Kalau customer visit berarti ya udah 45 rate-nya dikali sama nih customer visit. Customer visit number of customer visitnya 24. 45 kali 24 yang pertama. Kalau delivery berarti kan ini 5,5 dikali per delivery mile travel. Miles travel per delivery 40. 40 miles, 40 miles ini kan satu kali delivery. Nah, meanwhile dia itu untuk customer satu ada 9 kali delivery. Jadi mesti kita kali juga nih, 5,5 kali 40. Tapi 40 ini baru satu kali delivery. Kita kali lagi sama 9 number of deliveries-nya in total. Gitu. Terus yang ada lagi product handling, 3,7 dikali per case sold. Nah, 3,7 dikali nih, berapa cases sold-nya? Ini, 3.500. Kalau yang terakhir expedited delivery, berarti 311 dikali expedited delivery-nya. Oh, ada satu. Ya udah, dikali satu. Gitu ya, bikin semuanya untuk customer 2, 3, 4, 5. Di sini ada penjelasannya. Mungkin nanti Excel yang ini kan gue send lagi nih ketutupan sama soal. Kalian tinggal geser aja ya soalnya. Ntar gue udah tulis di sini nih. Dapatnya dari mana aja. Yang merah-merah ini. Operating income-nya ya udah tinggal selisihnya gitu lah ya. Jadi si gross margin kita kurang sama total activity cost-nya gitu. Ini dikurang yang ini semua. Dapat. Oke. Di sini kita lihat ya, kita dapat bahwa suruh komen juga nih dari hasilnya. Oke, kita ranking dulu nih, customer level operating income. Ternyata customer 4, nih ya, customer 4, dia itu generate operating income paling gede, 187.000. Yang kedua customer 3, yang ketiga customer 5, yang keempat customer 2, yang paling kecil customer 1. Berarti kalau kita lihat revenue-nya untuk customer 2 nih paling gede. Dia tuh kan cases sold-nya paling gede ya. Tapi dia operating income-nya itu nomor 4. Peringkat keempat. Gitu ya. Kenapa? Kenapa bisa operating income-nya itu kecil? Padahal dia number of cases sold-nya gede nih 21.000. Itu tadi bisa aja diasumsikan karena dia diskonnya gede banget. Nih. Dia diskonnya 300.000 sendiri di sini. Nah, nih ya. Jadi 57 ke 40 itu kan selisihnya banyak banget. Jadi asumsinya bisa aja karena ada diskon yang sangat besar itu, makanya dia peringkat 4 untuk operating income. Terus untuk customer 3, eh, kita lihat ya, revenue-nya lebih gede dari customer 4. Gross margin-nya lebih gede dari customer 4. Tapi dia peringkat 2, kalah sama customer 4. Nah, ini diakibatkan berarti activity cost-nya, nih ya, operating cost-nya ini lebih gede daripada si customer 4. Untuk customer 3 ini operating cost-nya lebih besar. That's why operating income-nya lebih kecil jatuhnya daripada yang customer 4. Gitu. Jadi untuk analisis yang ini tuh kalian lihat aja gitu. Lihat semuanya ya. Cek nih. Dari revenue kira-kira yang aneh yang mana. Oh ini revenue gede banget tapi dia nomor 4. Apa nih yang salah? Oh ternyata diskonnya paling gede sendiri dari yang lain. Gitu. Atau misal kayak yang ini. Ini revenue-nya paling lebih gede daripada 4. Ini juga gross margin-nya lebih gede daripada 4. Tapi operating income-nya lebih kecil. Salahnya di mana? Bukan salahnya, maksudnya yang bikin hal itu terjadi itu apanya gitu. Oh, operating cost-nya ternyata gede banget dibanding sama ini. Gitu. Itu ya buat nomor 1. Ada yang mau ditanya dulu untuk nomor 1 customer level operating income? Nggak susah kok kalau misal ini. Paling yang agak tricky di bagian analisisnya aja. Jadi kalian mesti kayak ya baca-bacalah dari hasil yang kalian bikin ini, angkanya kira-kira gimana nih yang suspicious atau bukan suspicious, lebih-lebih kayak yang bisa
ada celahnya nih, oh ternyata ini revenue-nya turun karena apa, ini karena apa, itu. Gitu-gitunya lah, itu kalian coba baca dari apa yang udah kalian bikin. Gitu. Oke, gue lanjut ke nomor 2 kalau nggak ada yang ditanya. Nomor 2 itu adalah what insights what insights do managers gain by reporting both the list selling price and the actual selling price for each customer. Jadi manajer tuh dapat apa sih dari ngelaporin ada selling price yang listed sama ada juga actual gitu. Manajer tuh dapat apa? Nah, manajer dapat ini ya. Kita bisa lihat untuk customer nih masing-masing. Jadi kan yang satu nih customer 2, sales volume-nya 21.000. Diskon per case-nya 16,4 dan seterusnya. Intinya kita ini bisa lihat nih dari ada listed price sama actual selling price, kita bisa lihat oh ada perbedaan diskon. Nah, berapa diskon masing-masingnya itu bisa ketahuan kalau kita melaporkan dua-duanya gitu. Nah, itu tadi yang dibilang ya, diskonnya ini beda-beda. Ada yang lebih gede dan ada yang lebih kecil gitu. Ternyata yang peringkat satu nih dalam hal sales volume ya. Ini kan kita rankingnya bukan ranking yang ini ya. Kalau ranking operating income mah yang ini, yang apa namanya nomor 4 customernya. Tapi ini ranking untuk volume penjualan. Jadi case sold-nya berapa? Kita lihat oh ternyata makin gede rankingnya, kita diskonnya ngasihnya makin gede. Gitu lah, gitu. Itu analisisnya. Kalau nomor 3, what factors should managers consider in deciding whether to drop one or more of the 5 customers? Faktor apa sih kalau misal kita mau buang customernya gitu? Ya ini adalah 5 faktor. Future probability-nya gimana kira-kira? Ada opportunity dapat customer yang lebih profitable nggak di masa depan? Cost yang bisa dihindarin apa sih? Terus ada nggak win-win situation-nya? Ada alternatif lain nggak selain kita buang customer? Misal diskonnya dari 16 kita kecilin gitu karena diskonnya kegedean gitu. Itu jadi ini analisis aja juga sih, mostly kalau misal soal ini ya. Hitungannya biasanya beratnya di sini aja, customer level operating income ini. Kalau kemarin di UAS gue, kemarin tuh di kuis Spark gue nggak keluar nih tentang ini. Tapi seingat gue di UAS gue ngerjain ini, gitu. Ada yang keluar. Itu untuk problem 4, activity based management tentang customer level operating income. Ada yang mau ditanya dulu? Oke, kalau aman, gue lanjut ke problem 5. Nah, problem 5 ini kita udah bahas tentang JIT atau backflash costing. Tuh ya. Bentar ya, gue SS lagi dulu soalnya. Di bawah kali ya, di sini deh. Oke, ini soalnya. Ini bacanya dari kiri ke kanan ya. Jadi ABC Factory produces Valentine's Day gifts. It uses JIT production system which leads to backflash costing system with trigger points. Trigger pointnya ada 3. Purchase direct material sama incurring conversion cost. Completion of good finish sama sale of finished goods. Jadi ada 3 ya. Purchase raw material, completion of goods, sama sale of goods. Nah, terus ini ABC dia produksi 2.500. Tapi yang kejual 25.000. Ini ya udah gue taruh ya. Jadi mana nih? Produksinya 25.500, kejualnya 25.000. Terus ada informasi ini, direct material purchase-nya 2.100.000, direct material use-nya 2.040.000, conversion cost incurred-nya 688, allocated-nya 714. Conversion cost apa sih? Conversion cost kalau ingat itu ada direct labor sama manufacturing overhead ya. 2 itu ditambah. Nah, nomor 1 diminta prepare summary of journal entries for July with disposing of under or over allocated conversion cost to JOGS. Oke. Kita disuruh bikin jurnalnya nih. Kalau backflash costing jurnalnya apa? Lihat, triggernya ada 3 ya tadi di soal nih. Purchase raw materials, completion, sama sale. Kalau purchase,
purchase ya, kita catatnya dua. Record purchase of direct material sama record conversion cost incurred-nya. Purchase itu jurnalnya materials and in process inventory pada account payable. Itu kan intinya kita beli inventory, kan kita beli raw material ya, berarti raw material kita nambah di debit, yang keluar adalah cash atau accounts payable gitu. Tapi biasa normalnya accounts payable sih. Jadi materials and in process control pada accounts payable control. Angkanya ya sebesar berapa direct material yang kita purchase gitu, 2.100.000. Terus kita catat conversion cost-nya. Yang incurred berarti conversion cost control pada various accounts. Ini sebesar ya udah conversion cost yang incurred berapa. Itu trigger 1. Trigger 2, completion. Kalau completion berarti ada cost of goods finished units completed. Ini maksudnya cost of goods available for sale gitulah. Cost of goods manufactured sama aja. Itu berarti kita catatnya finished goods pada materials dan conversion cost. Nah, finished goods-nya ditambah. Jadi kita hitungnya dari materials ya. Materials-nya ini dari yang kepake. Kan kita produksi nih. Completion berarti kan penyelesaian produksinya. Jadi direct material yang kita pakai itu berapa sih? Oh, 2.040.000. Oke, berarti materialsnya 2.040.000 pada conversion cost yang allocated. Kalau incur itu kan berarti di awal, estimasinya nanti conversion cost-nya 688.000. Tapi ternyata yang dialokasikan 714.000 gitu. Jadi kita pakai alokasinya 714.000. Nah, finish goods-nya ya udah tinggal dijumlah aja gitu. Dari materials and in process sama conversion cost allocated. Trigger terakhir dia adalah sale. Kalau sale kita nyatetnya kan COGS ya, COGS pada inventory. Jadi COGS pada finish goods sebesar ya itu tadi. Ini kan kita punya finish goods-nya 2.754. Berapa yang ke produksi gitu. Yang produksi 25.500. Sorry, berapa yang kejual? Kan kita ngomongnya sale of finished goods ya. Yang kejual 25.000 dibagi sama yang ke produksi 25.500 dikali sama tadi cost dari produksinya adalah 2.754. Nanti kalian baca lagi aja ini Excel-nya karena ini agak panjang, jujur. Jadi 2.700.000. Nah, terus kita diminta juga nih, with disposing of under or over allocated conversion cost to COGS. Jadi, kan kita lihat incurred sama allocated-nya beda, nggak sama. Berarti kan ada over allocated, 714. Ya. Jadi yang allocated itu 714. Tapi yang incurred conversion cost control di kredit 688. Nah, selisihnya masuk ke COGS 25.500 di sini. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Jurnalnya 3 trigger point. Oke, kalau aman gue lanjut dulu. Intinya kalau yang nomor 2, 3, dan 4 itu sama aja. Cuman bedanya trigger point-nya dikurangin nih. Kalau nomor 2, trigger point-nya cuma 2, material sama sale. Berarti kan materialnya kita catat, ya. Sale-nya kita catat. Nah, kita nggak nyatet ini, completion-nya nggak dicatat nih. Terus under allocated sama over allocated itu juga nggak dicatat. Kenapa? Karena di sini dibilang nih, nomor 2, 3, sama 4 nggak usah dispose under atau over allocated-nya. Gitu ya. Terus kalau yang ketiga ini trigger point-nya juga 2, completion sama finish sama sale, completion of finish good sama sale. Berarti materialsnya kosong, tinggal yang completion sama sale aja. Nah, tapi conversion cost incurred ini selalu ada ya. Walaupun dia nggak ada purchase of materials, conversion cost incurred-nya selalu harus ada di sini, harus kita catat. Tuh, kalau yang trigger terakhir 4 cuman ada satu trigger, sale doang. Berarti material nggak nyatet, completion nggak nyatet, langsung nyatetnya di sale aja. Gitu. Beda dikit-dikit sih. Kalau misalnya tadi, karena dia nggak ada completion, langsung sale, berarti kan nggak bisa langsung ke finish goods nih. Kan finish goods munculnya itu di completion ya. Kalau ini completionnya kosong, berarti kita pada balik lagi ke awal. Material in process sama conversion cost-nya.
Kalau ini juga ya, yang trigger terakhir ini kan cuma satu trigger sale aja. Nggak ada purchase, nggak ada completion. Berarti dia udah nggak ada finished goods, ini nggak muncul. Nih deh, ini nggak muncul finished goods, nggak muncul juga material in process-nya. Nah, jadi kita catatnya pada accounts payable di sini untuk menggantikan si material and in process. Itu jadi jurnalnya sama aja kok, cuman kayak beda-beda dikit gitu. Kalian mesti ingat aja untuk masing-masing triggernya. Gitu. Untuk problem 5 nggak susah kok, cuman emang mesti diingat aja jurnalnya biar nggak salah. Terus kayak diperhatiin ada berapa triggernya apa aja. Ada yang mau ditanya sebelum gue lanjut ke nomor terakhir? Oke, aman. Gue lanjut ke yang nomor terakhir ya. Oke, nomor terakhir ini basically datanya udah gue copy semua di sini nih. Jadi soalnya juga cuma ngomongin inilah. Ini sales ini ada sekian, sama ada lawsuit bla bla bla, klaim-klaim ini ya untuk cost-cost ini segini. Pertanyaannya adalah ini. Bentar ya, gue copy dulu. Nah, ya, prepare a quality cost report for 2021. Oke, bikin quality cost report. Quality cost itu apa sih? Quality cost itu adalah cost untuk menjamin kualitas dari barang yang akan kita produksi, yang akan kita jual. Quality cost itu dibagi jadi 4. Prevention, appraisal, internal failure, sama external failure. Prevention itu berarti adalah cost untuk mencegah nih supaya nggak ada barang yang cacat, nggak ada kerusakan, nggak ada apa. Kita cegah, gimana caranya kita mencegah. Kalau appraisal ini adalah sebelum kita finishing barangnya, kita tes. Ada yang bisa kita ubah lagi nggak nih dari si barang. Kita testing, kita inspeksi lagi, cek-cek sekali lagi gitu. Jadi kalau prevention dia mencegah sebelumnya, kalau appraisal dia kayak checking, testing, inspecting gitu ya. Kalau internal failure berarti udah selesai inspeksi, semua udah dites, barangnya udah jadi, belum dijual nih, baru udah jadi aja. Terus kita lihat, lah ini ada rusak gitu. Pada saat inspeksi, misal kita coba ulang, kita tes produknya, lah ini produknya mesti dibenerin. Nah, itu namanya internal failure. Kalau external failure, barangnya udah kejual, cacat, customer komplain ke kita. Gitu. Jadi udah sampai di customer, baru ketahuan lah itu rusak. Itu external failure. Itu ya. Jadi quality cost ada 4, prevention, appraisal, internal, external. Prevention tadi mencegah, appraisal untuk inspeksi, internal failure kalau ketemu kecacatan ketika kita belum jual, tapi udah selesai produksi. Kalau external failure udah selesai produksi dan udah dijual, baru ketahuan ada yang cacat. Kita bikin reportnya, berarti bagi 4. Nah, terus ada sectionnya quality cost sama percent of sales. Quality cost, berarti kalau gitu kita lihat ya masing-masing nih. Kita klasifikasiin dulu aja. Mungkin di sini deh. Ya, di sini deh. Lawsuit claim. Kalau ada tuntutan hukum, itu tandanya kan kayak pasti ada customer yang nggak puas nih dengan barang kita. Makanya kita dituntut secara hukum. Berarti kan barangnya udah sampai ke customer. Berarti kan dia maksudnya adalah external failure. Ya kan? Karena barangnya udah sampai nih di customer. Kalau machine calibration, berarti kan kita coba mengkalibrasi mesinnya, gimana-gimananya kalibrasi itu kayak kita, sepemahaman gue kalibrasi itu kayak kita ngecek lagi, me, ya dicek lagi gitu lah intinya. Jadi masuknya ke appraisal. Kalau equipment supplier selection berarti kan nih kita pilih-pilih dulu nih suppliernya mau yang mana yang bagus kira-kira barang-barangnya. Berarti kan kita belum bikin apa-apa, belum produksi apa-apa. Berarti kan masuk di prevention. Kita mencegah barang ini jelek. Jadi kita cari suppliernya yang bagus juga. Kalau raw materials ini nggak masuk ke cost, quality cost ya. Kan dia masuknya ke tadi product cost, manufacturing cost. Manufacturing cost tadi ada 3.
Raw materials, direct labor, sama manufacturing overhead. Jadi raw materials bukan quality cost. Hati-hati salah di situ. Material testing, intinya kalau kita testing, kita inspeksi, pasti appraisal deh. Appraisal. Order cost. Order cost ini ya kita pesen ada kayak let's say biaya pengiriman atau apa, berarti kan nggak termasuk ya dari quality cost karena by nature akan selalu ada itu. Machine repair. Nah, machine repair nih kita benerin mesinnya. Berarti kan udah selesai, ketahuan salah nih, mesti di repair. Nah, berarti masuknya ke internal failure. Machine depreciation ini masuknya operating ya, bukan quality cost. Product test, ini ada tesnya. Berarti dia appraisal. Design review. Design review itu berarti kan sebelum kita produksi, kita review dulu nih desainnya oke nggak. Supaya barangnya make sure nggak cacat. Karena kita belum produksi, kita masih dalam tahap pencegahan desain yang jelek. Jadi prevention. Kalau plan expansion juga nggak ada urusannya sama kualitas ya. Design changes. Artinya ketika barangnya udah jadi ternyata ganti dong desainnya karena ada satu dan lain hal. Artinya nih internal failure karena barangnya kayak udah jadi baru kayak kita mengubah desainnya. Quality circle training ini masuknya karena training berarti kan prevention ya pasti ya. Kan dia training belum produksi apa-apa. Warranty repairs, garansi lah. Garansi jelas udah eksternal ya kalau ngomongin garansi. Customer support ini juga masuknya ke eksternal. Kan ngomongin customer. Manufacturing overhead MOH nggak masuk quality cost ya. Kita udah klasifikasiin kayak gini, tinggal dimasukin lah ke sini. Tadi quality cost-nya nominalnya berapa, terus kita jumlah nih. Untuk prevention, appraisal, internal failure, dan seterusnya. Dapat total quality cost-nya kita jumlah di sini. 2 juta. Nih ya, di jumlah prevention, appraisal, internal, external. 2.155.000. Kalian jangan heran kalau jumlahnya beda sama ini. Nggak apa-apa kalau jumlahnya beda. Karena kan ini. Nggak semuanya nih kita ambil. Raw material enggak, order cost, machine depreciation, plan expansion, sama MOH-nya kan enggak. Jadi ya pasti akan beda. Justru kalau misal sama, questionable malah. Kayak ini beneran ada semuanya masuk quality cost atau enggak kalau sama jumlahnya. Tuh ya. Kalau udah kita hitung masing-masing persentase terhadap penjualan. Jadi untuk prevention 345.000 dibagi salesnya 16 juta. Ya, dapat 2,16%. Appraisal juga gitu. 380.000 total cost-nya dibagi sama ini 16 juta. Dapat 2,38%. Gitu untuk internal dan eksternal juga sama. Itu untuk bikin reportnya. Ada yang mau ditanya dulu soal nomor 1, bikin quality cost report sebelum lanjut ke soal terakhir? Oke, aman. Kalau gitu kita ke soal yang terakhir ya. NPAK plans to change. NPAK tuh nama nama ininya ya, nama perusahaannya gitu. Nanti kan kalian bisa lihat dari soalnya. Itu soal lengkapnya ada NPAK tuh nama perusahaannya. Jadi NPAK plans to change to a better supplier which produces a higher quality machine. This, however, will result in a 250% increase in their cost. On the other hand, this improvement can result in a 30%, 50%, 40%, and 70% decrease in machine calibration, machine repair, warranty repair, and lawsuit claims needed respectively. Sorry. What is the impact of this change on the overall COQ and NPAK's operating income? What should NPAK do? Why does this happen? Explain. Oke, dia tanya, kalau ada perubahan supplier, berarti cost dari suppliernya nambah 250%. Tapi cost untuk machine calibration, machine repair, warranty repair, dan lawsuit claim-nya turun sebesar ini, 30, 50, 40, 70. Impact-nya ke operating income apa sih? Sama COQ-nya. Udah, kita bikin lagi lah report-nya. Tadi ya, suppliernya nambah 250%. Terus ini tadi, jadi cost-nya 225.000 dikali 1 tambah 250%. Machine calibration-nya jadi berkurang 30%. Machine repair-nya berkurang 50%.
Nah, lawsuit claims-nya berkurang 70%. Dan warranty repair-nya berkurang 40%. Gitu. Jadi kan nanti penjumlahannya juga beda nih hasilnya. Percentage of sales-nya juga beda, quality cost-nya beda. Jadi impact-nya ke overall quality cost berkurang ya. Dari 2.155 jadi 1.866. Jadi berkurang 288.500. Dia nanya juga impact-nya ke operating income gimana. Ya udah, kalau cost-nya berkurang 288, ya income-nya nambah 288. Kan gitu aja ya gampangnya. Jadi kayak kita nggak perlu bikin lagi nih. Kayak revenue dikurangin COGS, jadi gross profit, dikurang operating cost, bla 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 gitu loh. Pokoknya kalau cost-nya berkurang 288, ya udah income-nya nambah 288. Gitu. Ditanya lagi, what should NPAK do? Ya, lakukan investmentnya ya. Maksudnya melakukan investment pada project ini. Kenapa? Karena kalau kita melakukan investment, pada supplier yang baru. Nih ya, change a better supplier. Berarti ya, pilih supplier yang baru. Berarti, bukan do this investment. Ini adalah choose the new supplier ya. Berarti yang harus dilakukan adalah NPAK mesti pilih supplier yang baru karena ini quality cost-nya berkurang dari 2.100.000 jadi 1.800.000. Operating income-nya jadi naik gitu. Jadi maka dia mesti kurang. Tadi ya kenapa? Ya itu tadi. Karena berkurang quality cost-nya. Quality cost-nya jadi kita nambahin di prevention untuk mengurangi cost yang lain-lainnya gitu. Kalau kita nambah di prevention kan otomatis harusnya cost untuk terjadinya kecacatan di internal sama eksternal juga akan berkurang. Gitu deh. So jadi kita invest lebih di control activities tadi ya. Gitu. Itu untuk yang soal terakhir. Kira-kira ada yang mau ditanya dulu sebelum ya, ada yang mau ditanya dulu Kak? Oke, kalau misal nggak ada lagi, mungkin itu aja sih dari gua so far. Gitu aja mungkin. Thank you. Baik, terima kasih Kak Kevin udah bersedia mengisi Spamen hari ini, dan juga terima kasih kepada yang udah join Spamen malam hari ini. Aku mau ngingetin aja untuk boleh isi feedback form di kolom komentar. Oke, terima kasih udah boleh leave. Thank you semuanya.